Oke, berikutnya yaitu manusia dengan tipe T atau tenang. Kalau manusia atau kamu yang milih T ini punya motivasi persahabatan dan saling menghargai. Tapi karena dia ekstrovert berarti dia senang dan pandai juga bergaul. Cuman dia itu tidak punya ambisi yang besar dalam mencapai prestasi apapun. Semua dilaksanakannya biasa-biasa saja. Mereka orangnya tenang, kalem, dan ramah tamah. Karena sifat itu jarang sekali orang yang tipe T ini dinilai sombong atau angkuh. Mereka yang dianggap mudah diajak bicara dan berkonsultasi. Seperti itu. Kelompok T ini tidak suka dengan tanggung jawab dan tantangan yang bervariasi. Condong spesialisasinya itu membatasi ruang lingkup tanggung jawab pada area tertentu. Dia senang bergabung dengan kelompok-kelompok orang banyak, berpartisipasi sebagai anggota. Dalam bekerja, lebih menyukai hadir dalam sistem yang sudah mapan, yang segala sesuatunya sudah baku dan memiliki panduan-panduan yang jelas. Itu singkat secara T ya. Kemudian yang K itu konvensional. Kalau K atau konvensional ini tipenya bekerja dengan acuan ketelitian, hasil yang benar dan sempurna menurut kaidah yang sudah baku. Mereka termasuk introvert, jadi orangnya kurang peduli sama lingkungan sosial sehingga sangat membatasi diri dalam berhubungan dengan manusia lain. Tetapi mereka itu sangat teliti dalam pekerjaan. Kemudian perfeksionis dan pengen segala sesuatunya itu sempurna. Karena terlalu teliti, mereka kadang atau seringkali itu tidak pernah atau jaranglah memperhatikan batas waktu. Berharap adanya tuntutan yang jelas, langkah demi langkah, serta dukungan yang menyeluruh. Orang yang punya tipe konvensional, dia sangat menginginkan lingkungan yang aman-aman saja. Bisa bekerja dalam kelompok dengan basis pikiran risiko yang akan bisa ditekan sekecil mungkin dan ditanggung bersama. Karena dia introvert, maka dia berharap tugas-tugasnya itu bisa menenggelamkan mereka dalam keasikan bekerja. Itulah tipe konvensional. Sekarang kita akan gabungkan. Kalian termasuk yang mana atau kamu termasuk yang mana di antara 4, kemudian kamu pilih. Kalau yang orangnya dominan itu lebih cocok untuk kelompok-kelompok dalam hal kreativitas. Makanya bidang-bidangnya itu dicoba itu dalam industri-industri rumahan atau kerajinan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang termasuk ke dalam populis. Kayak kita bahas yang kreatif dulu lah. Kreatif itu contoh-contohnya seperti bidang makanan dan minuman, kerajinan, logam, pertanian dan agrobisnis, peternakan dan hasil-hasil tambak, rajutan, bordir dan renda, sablon, penerbitan, mainan anak-anak, kartu ucapan, dan karya-karya intelektual. Ya, ini yang pertama, yang kreatif, yang D. Yang P itu tadi berarti manusia bertipe populer. Yang sangat cocok untuk tipe ini adalah jasa konsultasi, kursus-kursus, pusat kebugaran dan pelatihan olahraga, dan bidang perdagangan. Karena dia orangnya dominan ekstrovert. Kemudian
Yang berikutnya, yang T, service. T itu adalah tenang. Cocok untuk mereka itu biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi dan penjilidan, sablon pesanan, perbengkelan, kontraktor dan jasa perbaikan bangunan, rumah kos, salon kecantikan, dan maklar. Itu untuk yang servis atau yang tenang, yang T. Berikutnya, yang K, konvensional. Mereka sangat cocok di usaha kelompok analitis, seperti jasa penerjemah, jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, karya intelektual, perancang busana, penatu atau laundry, dan jasa penjahitan. Namun, tipe-tipe ini tidak mewajibkan kamu semua harus memilih jenis usaha tersebut ya. Karena ini hanya sebatas anjuran. Setiap orang bisa berubah dari introvert jadi extrovert. Kemudian dari yang sangat mendominasi menjadi sedikit mendominasi, atau sangat dedikasi menjadi kurang dedikasinya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Anda memiliki sebuah ide usaha, harus digabungkan antara kreativitas, kemudian ide, dan mengambil peluang. Berikutnya, ada 4 cara bagaimana menilai apakah semua ide itu berpeluang baik. Yang pertama ada pasar. Pasar, kita lihat jenis produknya itu seperti apa. Apakah customized, seperti baju menjahit, atau massal. Kemudian besar atau ukuran dari pasar tersebut. Kemudian sasaran yang akan kita capai. Apakah dari usia, tingkat pendidikan, atau jenis kegemaran, atau lain sebagainya. Dan jangan lupa, kamu juga harus pikirin, adakah, mungkinkah kedepannya bisa dikembangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi, yaitu apakah marginnya itu cukup. Bisa dilihat dari banyaknya pemain dari apa yang akan kita jual. Kalau misalkan banyak banget pemain sehingga margin yang bisa kita dapatkan itu sedikit, apakah itu cukup untuk membiayai fixed cost kita, atau bahkan enggak? Kalau misalkan cukup, apakah yang kedua nih bisa bertahan lama atau enggak? Kemudian yang ketiga, risiko. Risikonya itu apakah sangat ketat persaingannya atau tidak. Kalau misalkan sangat ketat, berarti kemungkinan besar mudah ditiru. Kalau tidak ketat, berarti sulit untuk ditiru. Biasanya seperti itu. Tapi kadang ada yang persaingan itu ketat tapi sangat sulit ditiru. Misalkan seperti dalam hal aplikasi, kemudian dalam hal motor, otomotif, persaingannya ketat tapi susah untuk ditiru. Berikutnya, kita membuat form checklist potensi peluang suatu ide. Jadi tipsnya adalah kamu harus sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Entah itu perdagangan ada
seminarnya kah, bukunya kah, atau bergaul sama orang-orang yang punya ide kah. Kemudian berikutnya adalah sering ke pameran, entah itu ada pameran franchise, pameran investasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita pelajari keahlian tenaga kerja lokal, karena kita harus punya tujuan bisa mempekerjakan orang lain. Dan juga harus bisa memastikan material yang kita gunakan itu berasal dari lokal dan sumber daya yang lain. Kenapa harus lokal? Karena kita ingin maju itu nggak cuma kita doang, tapi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tapi perlu dikaji juga peluang untuk substitusi produk impor, agar kita bisa mengetahui sampai di mana produk-produk impor itu. Ada quotation dari Alexander Graham Bell. Dia bilang, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun, kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Jadi, teruslah maju dengan ide-ide cemerlang. Terima kasih. Berikut itulah materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dijadikan salah satu tanda, di salah satu ide buat kalian membuat bisnis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.